Halo sahabat bijak, pernah terpikir bagaimana rasanya menua sendirian? Saat orang-orang terdekat pergi dan hari-hari terasa makin sunyi, kenyataan itu bisa menyakitkan. Tapi bukan berarti hidup harus sepi dan menyedihkan. Kali ini kita akan membahas 6 kebiasaan penting yang bisa Anda lakukan setiap hari agar tetap bahagia, sehat, dan bermakna meski hidup sendiri di usia senja. Dengan pola pikir dan rutinitas yang tepat, kesendirian bisa berubah menjadi ketenangan yang damai. Yuk kita gali bersama cara menghadapi masa tua dengan lebih kuat, cerah, dan penuh makna. Nomor 1, tetapkan rutinitas harian. Bangun tanpa rencana bisa membuat hari terasa kosong dan membingungkan. Seiring bertambahnya usia, rasa tujuan dan arah menjadi semakin penting, dan salah satu cara terbaik untuk mempertahankannya adalah dengan memiliki rutinitas harian yang terstruktur. Rutinitas bukan sekedar mengisi waktu, tapi memberi alasan untuk bangun di pagi hari, menciptakan kestabilan, dan menjaga hidup tetap bergerak. Tanpa rutinitas, hari-hari bisa menyatu tanpa makna. Waktu terasa mengalir begitu saja, dan mudah sekali terjebak dalam rasa bosan atau kesepian. Tapi saat Anda mulai mengatur alur harian, meskipun sederhana, Anda kembali memegang kendali atas hidup Anda. Rutinitas tidak harus rumit. Yang penting, isinya memberi kenyamanan, menstimulasi pikiran, dan menciptakan keseimbangan. Mulailah dengan pagi hari, bangun di jam yang sama setiap hari, merapikan tempat tidur, sarapan dengan tenang, dan luangkan waktu sebentar di luar rumah. Aktivitas-aktivitas kecil ini bisa membawa dampak besar pada kesejahteraan fisik dan mental Anda. Bahkan hal-hal sederhana seperti menyiram tanaman setiap pagi, mendengarkan musik favorit di sore hari, atau menulis jurnal sebelum tidur dapat memberikan rasa normalitas yang menenangkan. Ketika setiap hari punya irama, hidup terasa lebih terarah dan bermakna. Jika Anda merasa hidup mulai kehilangan struktur, cobalah membuat perubahan kecil. Tuliskan rencana harian, jadwalkan waktu makan dan istirahat, sisihkan waktu untuk hal-hal yang Anda sukai. Dengan memilih sendiri bagaimana Anda mengisi hari-hari Anda tidak hanya menciptakan keteraturan, tetapi juga membangun rasa kontrol dan tujuan yang memperkuat semangat hidup Anda. Nomor 2, prioritaskan gerakan fisik. Seiring bertambahnya usia, salah satu kesalahan paling umum adalah terlalu banyak melambat. Padahal tetap aktif secara fisik adalah salah satu cara paling efektif untuk menjaga tubuh tetap kuat, pikiran tetap tajam, dan kemandirian tetap terjaga. Saat tubuh berhenti bergerak, otot mulai melemah, fleksibilitas berkurang, dan energi pun menurun. Semua ini bisa berdampak langsung pada kualitas hidup. Namun, menjaga tubuh tetap aktif tidak harus berarti olahraga berat atau latihan ekstrim. Justru, gerakan sederhana yang dilakukan secara rutin bisa memberi manfaat besar. Jalan kaki singkat setiap hari, peregangan ringan saat pagi, atau sesering mungkin berdiri dan bergerak sudah cukup untuk meningkatkan sirkulasi, memperkuat otot, dan menjaga kelenturan sendi. Gerakan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Aktivitas sehari-hari seperti bangkit dari kursi, menaiki tangga, atau membawa barang belanjaan bisa tetap mudah dilakukan jika tubuh tetap dilatih. Bahkan bagi yang memiliki keterbatasan mobilitas masih ada banyak opsi seperti latihan di kursi, aerobik air, atau gerakan berdiri suduk berulang. Selain manfaat fisik, olahraga juga memberikan dampak luar biasa bagi kesehatan mental. Aktivitas fisik terbukti mampu menurunkan risiko penurunan fungsi otak dan demensia. Saat tubuh bergerak, aliran darah ke otak meningkat, stres berkurang, dan pikiran tetap aktif. Bagi yang sudah lama tidak berolahraga, mulailah dari langkah kecil. Jalan kaki 5 menit, peregangan ringan, atau mengerjakan pekerjaan rumah bisa menjadi awal yang bagus. Yang penting adalah konsistensi. Semakin sering tubuh diajak bergerak, semakin mudah rasanya untuk melanjutkan. Dan dengan itu Anda akan merasa lebih sehat, lebih bertenaga, dan lebih siap menjalani hari-hari dengan semangat baru. Nomor 3, tetap terlibat secara sosial. Tetap terhubung secara sosial adalah salah satu hal terpenting yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik saat menua. Sayangnya banyak orang lanjut usia mulai kehilangan koneksi sosial secara bertahap. Teman-teman pindah, keluarga sibuk dengan urusan masing-masing, dan tanpa disadari, hari-hari pun dihabiskan dalam kesendirian. Padahal isolasi bukan hanya membuat hati terasa sepi, itu bisa berdampak serius pada tubuh dan pikiran. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, depresi, bahkan penurunan fungsi otak. Dampaknya bisa sebanding dengan merokok atau obesitas. Namun, Anda tidak perlu menganggap kesepian sebagai bagian alami dari penuaan. Bersosialisasi adalah pilihan aktif yang bisa Anda ambil setiap hari. Dan itu tidak harus berarti menghadiri pesta besar atau ikut acara formal.
Hal sederhana seperti menyapa tetangga, menelpon teman lama, berbicara dengan kasir di toko, atau berkirim pesan, bisa memberikan manfaat luar biasa untuk kesejahteraan emosional Anda. Manusia adalah makhluk sosial. Kita semua butuh merasa terhubung, dibutuhkan, dan dihargai. Menjadikan interaksi sosial sebagai kebiasaan harian sama pentingnya dengan makan sehat atau berolahraga. Bila Anda merasa tidak punya banyak orang di sekitar, teknologi bisa menjadi jembatan. Panggilan video, grup online, atau media sosial dapat membuka pintu koneksi baru, bahkan dari rumah Anda sendiri. Kesepian bukan semata tentang kesendirian, tapi tentang rasa terputus dari dunia. Dan kabar baiknya, Anda bisa melawannya. Satu interaksi kecil dalam satu waktu. Sedikit demi sedikit, koneksi itu tumbuh. Dan kehidupan Anda pun terasa lebih hangat, bermakna, dan penuh semangat. Nomor 4. Jaga pikiran Anda tetap terstimulasi. Seiring bertambahnya usia, banyak orang tanpa sadar membiarkan pikirannya ikut melambat bersama tubuh, padahal otak justru tumbuh subur dengan stimulasi. Penurunan kognitif bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja sebagai bagian dari penuaan. Sama seperti otot yang melemah tanpa latihan, otak juga bisa kehilangan ketajamannya jika tidak dilibatkan secara aktif. Menjaga pikiran tetap terstimulasi bukan berarti harus melakukan hal-hal luar biasa atau rumit. Cukup dengan membaca, menulis, belajar hal baru, bermain strategi, atau berdiskusi secara mendalam, Anda sudah memberi tantangan sehat bagi otak. Aktivitas ini membantu menciptakan koneksi baru di dalam otak, membuatnya tetap fleksibel dan tangguh. Saat Anda terlibat dalam proses belajar atau eksplorasi, Anda tidak hanya menjaga daya ingat tetap tajam, tetapi juga menghindari rasa bosan dan kehampaan. Otak yang aktif menciptakan perasaan pencapaian dan makna. Hal sederhana seperti mencoba hobi baru atau mengganti rutinitas bisa memberi efek besar dalam menjaga semangat dan rasa ingin tahu tetap hidup. Ingat, otak Anda bukan hanya alat berpikir. Ia adalah pintu gerbang untuk tetap merasa hidup, bersemangat, dan terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Nomor 5. Latih rasa syukur dan refleksi. Melatih rasa syukur adalah salah satu cara paling ampuh untuk menjaga ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, terutama saat usia bertambah. Banyak orang tanpa sadar terjebak dalam pikiran tentang hal-hal yang telah hilang, masa muda, orang tercinta, atau kesehatan. Tapi, saat Anda mengalihkan perhatian pada hal-hal yang masih dimiliki, segalanya bisa terasa jauh lebih ringan. Bersyukur bukan berarti menutup mata terhadap kesulitan, melainkan memilih untuk tetap melihat sisi terang di tengah kegelapan. Sesederhana menyadari bahwa Anda masih bisa menikmati pagi yang tenang, merasakan hangatnya sinar matahari, atau tersenyum karena kata-kata baik dari seseorang. Hal-hal kecil ini bisa berdampak besar pada suasana hati dan cara pandang Anda terhadap hidup. Penelitian pun menunjukkan bahwa orang yang rutin mempraktikkan rasa syukur cenderung memiliki tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih rendah. Mereka tidur lebih nyenyak, merasa lebih sehat, dan memiliki pandangan hidup yang lebih optimis. Dan kabar baiknya, Anda tidak memerlukan alat khusus atau waktu berjam-jam untuk melakukannya. Cukup luangkan beberapa menit setiap hari untuk merenung dan menyadari hal-hal baik yang terjadi. Refleksi juga memainkan peran. Duduk tenang, menarik nafas dalam, dan memberi ruang bagi pikiran untuk berhenti sejenak bisa menjadi momen penyembuhan tersendiri. Entah itu lewat doa, meditasi, atau hanya duduk di taman sambil memperhatikan alam sekitar, refleksi membantu menenangkan hati dan mengembalikan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Mulailah dengan langkah sederhana. Setiap pagi atau malam, pikirkan 3 hal yang membuat Anda tersenyum hari itu. Semakin sering Anda melatih pikiran untuk fokus pada kebaikan, semakin mudah menemukan kebahagiaan di tengah kesederhanaan. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya soal apa yang terjadi, tapi bagaimana Anda memilih untuk meresponsnya. Nomor 6. Temukan cara untuk membantu orang lain. Salah satu cara tercepat dan paling efektif untuk mengusir rasa kesepian sekaligus menambah makna dalam hidup adalah dengan membantu orang lain. Kedengarannya mungkin berlawanan dengan naluri, karena saat kita merasa sedih atau terisolasi, biasanya kita justru ingin menarik diri.
Tapi justru sebaliknya, memberi kepada orang lain bisa menjadi pintu masuk menuju kegembiraan dan rasa tujuan yang baru dalam hidup. Membantu orang lain tidak selalu harus berupa tindakan besar atau perubahan hidup yang dramatis. Terkadang, justru dari hal-hal sederhana seperti menyapa tetangga, menjadi sukarelawan beberapa jam seminggu, membimbing orang yang lebih muda, atau bahkan memberi senyum dan kata-kata ramah kepada orang asing. Semua itu bisa menciptakan koneksi yang bermakna. Intinya adalah menjadikan memberi sebagai kebiasaan sehari-hari, sebagai cara untuk tetap terhubung dengan dunia dan menyadari bahwa Anda masih memiliki nilai, pengalaman, dan kebaikan untuk dibagikan. Setiap kali Anda membantu orang lain, Anda tidak hanya membuat perbedaan dalam hidup mereka, tapi juga memperkaya hidup Anda sendiri. Anda mengalihkan fokus dari kekosongan yang mungkin Anda rasakan dan menggantinya dengan rasa kontribusi. Bahkan, jika Anda terbatas secara fisik, masih banyak cara untuk tetap berbagi, menulis pesan penyemangat, menjadi pendengar yang baik, atau membimbing generasi muda secara daring. Dengan memberi, Anda menjaga api kehidupan tetap menyala. Anda mengingatkan diri sendiri bahwa Anda masih dibutuhkan, bahwa Anda masih punya peran, dan bahwa setiap hari masih bisa berarti. Pada akhirnya, menua sendirian bukan berarti harus hidup dalam kesepian. 6 kebiasaan harian yang telah kita bahas tadi, mulai dari menetapkan rutinitas, tetap aktif, menjaga koneksi sosial, melatih pikiran, bersyukur, hingga memberi, bukan sekedar rutinitas biasa, tapi pintu menuju hidup yang lebih bermakna dan penuh harapan. Kita memang tidak selalu bisa mengendalikan keadaan, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Bahkan, langkah kecil hari ini bisa menjadi awal perubahan besar dalam cara Anda menikmati hidup di usia senja. Jadi, dari 6 kebiasaan ini, mana yang akan Anda mulai hari ini? Beritahu kami di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, serta bagikan video ini agar lebih banyak orang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.